Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Mike yang hidup biasa saja sebagai pekerja konstruksi di sebuah kota kecil. Namun suatu hari ia bertemu mantan kekasihnya yang bernama Roxanne yang mengajaknya untuk bergabung dengan pasukan agen rahasia. Hal tersebut tentu saja akan merubah hidupnya yang biasa saja menjadi luar biasa. Bagaimana kisah serunya? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Pada suatu malam, terlihat pasukan bersenjata lengkap memasuki sebuah hotel mewah di Trieste, Italia. Pasukan tersebut dipimpin oleh seorang kapten bernama Nick Faraday. Sementara itu, di luar hotel, seorang penembak runduk bernama Roxanne sedang mengawasi keadaan sambil berkomunikasi dengan atasannya di kantor pusat. Mereka saat itu sedang menjalankan misi penangkapan seorang agen CIA yang berkhianat karena berusaha menjual intel pada organisasi kriminal dunia. Kembali pada Nick dan pasukannya, mereka sudah berada di depan sebuah kamar. Setelah mendapatkan instruksi, mereka pun masuk dan menangkap si target. Mereka saat itu berhasil menyelesaikan misi tanpa adanya perlawanan dari agen tersebut. Namun, ketika mereka akan keluar dari hotel, tiba-tiba serangan dari kelompok misterius menyerang mereka. Dalam keadaan terdesak, Nick memutuskan agar pasukannya keluar lewat pintu belakang hotel. Meski begitu, satu persatu pasukan Nick berguguran dalam waktu singkat dihabisi oleh penembak runduk kelompok tersebut yang belum diketahui lokasinya. Roxanne yang kehilangan posisi Nick lantas tidak tinggal diam. Ia segera menyusul untuk membantu rekan-rekannya. Akan tetapi semua sudah terlambat, karena saat ia tiba, hanya tersisa Nick dan si agen pengkhianat yang menjadi target. Hingga akhirnya, Nick beserta si target ditembak dan jatuh ke sungai. Sementara intel yang ingin mereka amankan berhasil dicuri oleh kelompok misterius yang belum diketahui identitasnya. Berpindah ke kota New Jersey, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mike. Dia adalah seorang pemuda yang berprofesi sebagai pekerja konstruksi. Pada malam hari setelah bekerja, Mike terlihat sedang bersantai di sebuah bar bersama teman-temannya. Ketika Mike sedang sendirian, ia dihampiri oleh Roxanne. Rupanya mereka adalah teman SMA yang pernah menjalin hubungan asmara. Mereka lantas keluar bar untuk membicarakan masa lalu dan mengenang masa-masa indah yang pernah mereka jalani bersama. Lalu tiba-tiba Roxanne mengatakan sesuatu yang membuat Mike bingung dan segera membuat Mike pingsan. Keesokan harinya, Mike terbangun di sebuah kamar hotel, tepatnya di kota London. Tentu saja, kota tersebut asing bagi dirinya yang tidak pernah keluar kota sama sekali. Lalu tak lama, Roxanne muncul untuk mengucapkan selamat pagi. Mike yang kebingungan lantas memutuskan untuk pergi keluar. Namun, seseorang menyambutnya saat itu. Dia adalah Tom Brennan, yang merupakan atasan Roxanne. Tom lantas mengajak Mike untuk ikut dengannya bersama Roxanne. Karena Mike merasa tidak ada pilihan, dia pun menurutinya. Di perjalanan, Tom menjelaskan bahwa mereka adalah agen rahasia dari organisasi yang bernama The Union. Mereka sedang menjalankan misi penting untuk merebut kembali sebuah perangkat keras bernama Intel. Intel sendiri merupakan sebuah perangkat keras yang berisikan data-data agen CIA yang tersebar di seluruh dunia. Dan saat ini, Intel telah dicuri oleh kelompok misterius yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjalankan misi tersebut, mereka butuh seseorang yang belum terhubung dengan dunia spionase. Tom lantas memberitahu jika Mike merupakan kandidat pilihan yang direkomendasikan oleh Roxanne. Karena Roxanne menganggap jika Mike adalah orang yang cerdas, mempunyai kemampuan fisik yang oke, serta dapat diandalkan. Singkat cerita, Mike dibawa ke markas The Union. Di sana, Roxanne lanjut menjelaskan jika menurut informasi terbaru, Intel yang dicuri akan dilelang di pasar gelap dalam 2 minggu ke depan. The Union berencana untuk mendapatkan perangkat keras tersebut, karena jika jatuh ke tangan orang yang salah, maka keamanan dunia dalam bahaya. Tom lantas menambahkan jika Mike setuju untuk bergabung, dia akan dilatih sebagai agen rahasia dalam 2 minggu ke depan untuk misi tersebut.
Mike yang merasa hidupnya hingga saat ini baik-baik saja tentu menolak pekerjaan yang dapat membahayakan nyawanya. Akan tetapi saat ingin pulang, dia merasa jika hidupnya sekarang sebenarnya hampa, sementara masa mudanya penuh dengan tantangan. Akhirnya, Mike memutuskan kembali ke Union dan bergabung dalam misi. Singkat cerita, Mike memulai latihannya di Union. Dimulai dari tes kesehatan fisik dan mental, lalu latihan fisik dan kemampuan dasar agen rahasia, serta latihan kepercayaan pada rekan. Setelah melewati hari demi hari menjalani latihan, akhirnya dia dinyatakan siap untuk menjalankan misi. Beberapa hari kemudian, beberapa anggota Union yang akan menjalankan misi dengan Mike berkumpul. Di sana ada Tom, Roxanne, dan beberapa orang lagi, yaitu Foreman, Athena, dan Frank. Saat itu, Foreman memberitahu jika lelang akan diadakan secara tertutup dari jarak jauh dengan alat khusus yang telah disediakan oleh juru lelang. Jika ingin mengikuti lelang, maka mereka harus menebus alat khusus tersebut seharga $5 juta pada seorang broker yang sudah disediakan oleh juru lelang. Dan peran Mike adalah melakukan transaksi dengan broker untuk mendapatkan alat khusus tersebut. Singkat cerita, Mike menjalankan misi pertamanya. Mike langsung membawa $5 juta untuk menembus alat lelang dari broker. Ketika Mike sudah berada di lokasi yang diberikan broker, seseorang tiba-tiba mendekatinya dan mengajaknya bertemu juru lelang. Orang tersebut lantas menyuruh Mike mengikutinya. Ia juga meminta Mike untuk mematikan alat komunikasinya. Lalu saat itu, Roxanne melihat beberapa orang yang mencurigakan sehingga dia langsung bergerak. Sementara itu, Mike diminta masuk ke dalam sebuah kafe. Di sana, dia sudah mendapatkan kursi yang dipesan atas nama dirinya. Baru saja duduk, dia lantas mendengar dering sebuah ponsel yang ternyata ada di bawah meja tersebut. Rupanya telepon itu dari juru lelang misterius yang memberikan petunjuk selanjutnya. Karena Mike saat itu diminta untuk masuk ke kamar mandi pria. Sementara itu di luar, Roxanne dan yang lainnya bergegas untuk melindungi Mike dari orang-orang yang mencurigakan. Kembali pada Mike yang akhirnya menyelesaikan transaksi, dia langsung meninggalkan tempat tersebut. Lalu tiba-tiba, orang yang terlihat mencurigakan berusaha membunuh Mike. Namun Roxanne berhasil menyelamatkan Mike dan menyuruhnya untuk segera kabur menyelamatkan alat lelang yang baru saja ia dapatkan. Mike akhirnya tiba di sebuah gang. Namun ketika ia sudah merasa aman, tanpa dia sadari seorang wanita menyerangnya, sehingga perkelahian pun terjadi. Tapi sialnya, saat Mike bertarung, alat lelang yang dibawa Mike jatuh ke dalam air. Ditambah lagi, Mike benar-benar tidak berkutik melawan wanita yang menyerangnya. Saat dirinya hampir mati, Roxanne akhirnya datang dan langsung mengambil alih pertarungan tersebut. Hingga akhirnya, Roxanne berhasil menghabisi wanita yang menyerang Mike. Setelah itu, mereka segera membawa alat lelang dan bergegas kembali ke markas. Let's go. Sesampainya di markas, Foreman mengatakan jika microchip alat lelang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi karena terendam air, sehingga mereka tidak bisa mengikuti lelang untuk mendapatkan intel. Tak habis akal, Roxanne lantas mengusulkan untuk mencuri alat lelang dari peserta lain. Karena tak ada pilihan lain, Tom lantas menyetujui usul Roxanne dan semuanya bersiap kembali untuk misi tersebut. Singkat cerita, mereka memutuskan mencuri alat lelang dari kelompok teroris yang sedang bersembunyi di sebuah rumah kosong. Tanpa membuang waktu, mereka bergerak lagi untuk mencuri alat lelang intel dari teroris tersebut. Setibanya di lokasi target, Mike, Roxanne, dan yang lainnya bergerak. Sementara Athena mengawasi mereka dari mobil van yang dilengkapi monitor peretas dan peralatan canggih lainnya. Satu persatu, penghuni rumah tersebut pun dilumpuhkan. Namun, Athena yang mengawasi pergerakan mereka melalui monitor tiba-tiba mendapatkan masalah. Kembali pada Roxanne yang sedang memeriksa sebuah ruangan. Saat itu terlihat seseorang berusaha kabur. Dengan segera, Mike yang dekat dengan target lantas segera melumpuhkannya. Akhirnya, alat lelang yang mereka inginkan berhasil didapatkan. Roxanne saat itu langsung menghubungi semua anggota yang lain untuk memberitahu kabar baik tersebut. Akan tetapi, ketika dirinya menghubungi Athena, ternyata tidak ada jawaban sama sekali.
Roxanne segera berlari menuju lokasi Athena. Saat Roxanne tiba di sana, Athena ternyata sudah kehilangan nyawanya. Saat Frank memeriksa jasad Athena, ia menemukan sebuah kartu pos yang bergambar menara tempat markas rahasia The Union. Roxanne yang melihat gambar tersebut lantas mencari tempat tinggi untuk melihat markas mereka sambil berusaha menghubungi Tom agar segera menyelamatkan diri. Namun semua terlambat karena saat itu markas mereka meledak dengan sangat dahsyat. Singkat cerita, mereka kembali berkumpul di markas cadangan. Ternyata Tom dan beberapa agen lainnya tidak tewas dalam ledakan dahsyat yang menghancurkan markas mereka. Karena misi mereka masih panjang, mereka lantas segera menyusun rencana untuk merebut intel dari juru lelang yang diketahui bernama Quinn. Well, looks like it's up and running. Singkat cerita, lelang sedang akan segera berlangsung. Saat itu, CIA yang merupakan sumber dana operasional The Union datang ke markas untuk memantau kinerja mereka. Karena jika misi ini kembali gagal, maka The Union terancam dibubarkan. Dalam misi kali ini, Foreman bertugas melacak lokasi juru lelang intel, sementara Mike dan Roxanne yang akan menemukan Quinn dengan arahan dari Foreman. Akhirnya lelang pun dimulai. Quinn mulai membuka harga untuk mendapatkan intel. Seketika Foreman segera melacak lokasi Quinn dengan memanfaatkan pancaran sinyal. Sementara itu, Mike dan Roxanne segera meluncur dengan sepeda motor untuk menangkap Quinn. Tawar-menawar sedang berlangsung sengit, sementara mereka belum mendapatkan lokasi akurat keberadaan Quinn. Namun tak lama, akhirnya lokasi Quinn terlacak. Tom segera memberitahu lokasi akurat Quinn pada Roxanne dan Mike sehingga mereka bergegas ke lokasi tersebut. Roxanne? Setibanya di sebuah bar rooftop, terlihat seorang wanita sedang duduk sendirian di meja bartender sambil membuka laptop. Tanpa ragu, mereka tahu jika wanita itu adalah Quinn. Roxanne saat itu langsung menodongkan pistolnya dan meminta pada Quinn untuk segera menyerahkan intel. Tanpa perlawanan, Quinn saat itu menyerah. Ia juga lantas mengajak Roxanne dan Mike untuk mengambil intel di tempat tinggal rahasianya. Sesampainya di sebuah apartemen, Quinn langsung menyerahkan intel mereka. Tak butuh waktu lama, Roxanne mengkonfirmasi jika intel yang diberikan oleh Quinn merupakan barang asli. Setelah itu, Roxanne dan Mike ingin kembali ke markas. Namun, mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya Roxanne karena yang ada di depannya adalah Nick Faraday yang selama ini ia kira sudah tewas. Tanpa basa-basi, Nick saat itu menyampaikan pada Roxanne jika The Union sedang dalam bahaya. Your life is in danger. Saat itu, Nick bercerita jika dirinya tidak tewas saat tertembak di Trieste. Ia membiarkan dirinya terbawa arus ke pinggir pantai sehingga berhasil selamat. Nick sengaja tidak mengabari Roxanne dan yang lainnya karena ia mendapati fakta jika ada seorang pengkhianat di The Union, sehingga misinya saat itu bocor dan gagal total. Roxanne pun bertanya siapa pengkhianat yang disebutkan Nick. Tanpa diduga, Nick menjawab jika pengkhianatnya adalah Tom Brennan yang tak lain adalah pimpinan The Union itu sendiri. Nick menjelaskan panjang lebar mengenai alasan Tom Brennan melakukan pengkhianatan tersebut. Nick juga meminta Roxanne agar tidak memberikan intel pada Tom, karena semua bukti kejahatannya ada di dalam intel tersebut. Setelah penjelasan tersebut, Nick mengajak Roxanne untuk bekerja sama. Ia berencana untuk memberikan intel tersebut langsung pada CIA. Dia juga akan mengatur penjemputan intel di sebuah jembatan pada esok hari. Mendengar hal itu, Roxanne setuju untuk bekerja sama. Ia dan Mike segera pergi membawa intel dari tempat tersebut agar lebih aman. Keesokan harinya, Roxanne dan Mike sudah berada di sebuah jembatan untuk menunggu kedatangan pihak CIA yang akan melakukan penjemputan intel. Saat itu, ponsel Roxanne berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan suara dari Nick. Saat ia menjawab panggilan tersebut, Nick mengatakan jika dirinya telah membohongi Roxanne. Ia dan Quinn sebenarnya telah bekerja sama. Mereka berhasil menukar intel yang asli saat berada di apartemen, sehingga intel yang dipegang Roxanne adalah intel palsu. Lalu Nick menambahkan jika dirinya telah membuat Roxanne dan Mike menjadi buronan karena menghilang secara tiba-tiba saat misi mendapatkan intel. Ditambah lagi, Nick telah mentransfer sejumlah uang untuk memperkuat alibi jika Mike dan Roxanne menjual intel pada para mafia. Ketika panggilan selesai, anggota CIA datang dan mengepung mereka yang telah berstatus buronan. Di saat itu, Roxanne memberitahu Mike untuk mengikutinya.
Saat Roxanne memberi aba-aba, mereka berdua lantas segera melompat ke sungai yang berada di bawah mereka. Singkat cerita, mereka berdua ternyata berhasil lolos dari CIA. Roxanne saat itu mengatakan jika dirinya telah memasang pelacak pada tubuh Nick. Dan saat ini, Nick terdeteksi sedang berada di Istria, yaitu semenanjung antara negara Kroasia dan Slovenia. Roxanne berencana akan menyusul Nick ke sana, tapi ia sempat bingung bagaimana caranya, karena mereka berdua pasti sudah menjadi buronan. Lalu saat itu, Mike mendapatkan ide dan segera menelepon temannya. Tak lama kemudian, mereka terlihat berada di sebuah bandara. Melalui bantuan teman Mike, mereka akhirnya berangkat ke Istria dengan menyusup ke dalam sebuah kontainer yang akan dikirim ke sana. Di sisi lain, ternyata Tom Brennan sedang ditahan di kantor CIA. Hal tersebut dikarenakan CIA menduga Tom menjadi dalang dari pengkhianatan Roxanne dan Mike. Kembali pada Roxanne dan Mike yang sudah tiba di Istria. Roxanne yang melihat GPS berhasil mengetahui lokasi Nick, sehingga mereka langsung menuju ke sana. Singkat cerita, di tengah kota Istria, Nick dan Quinn terlihat sedang menemui mafia yang akan membeli intel. Mereka saat itu akan langsung melakukan transaksi. Namun tiba-tiba Roxanne muncul di sana untuk mengganggu Nick, sementara Mike bersiap-siap dan menunggu arahan dari Roxanne. Ketika Roxanne meminta Nick menyerahkan diri dan mengembalikan intel, tak lama ia memberikan aba-aba. Melihat itu, Mike langsung bergerak dan membawa kabur intel, sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Kembali pada Roxanne yang bersiap untuk menangkap Nick. Mendapati hal tersebut, Quinn lantas menyatakan mundur dan tidak mau terlibat dengan urusan Nick dengan The Union. Setelah itu, Nick yang licik berhasil mengecoh Roxanne dan kabur. Sementara itu, Mike berhasil menjatuhkan dua orang mafia yang mengejarnya. Akan tetapi di depannya sebuah mobil berhenti dan siap menembaknya. Tak habis akal, Mike langsung kabur ke atas bangunan. Meski begitu, Mike berhasil dikejar oleh para mafia sehingga perkelahian tidak dapat dihindari. Di saat Mike terpojok, Roxanne datang dan segera membantunya. Meski para mafia terus berdatangan dan mencoba merampas intel, Mike dan Roxanne akhirnya berhasil mengalahkan semuanya. Akan tetapi, tiba-tiba Nick datang dan menyandera Roxanne. Ia lantas meminta Mike untuk menukar nyawa Roxanne dengan intel yang ia pegang. Mike yang tak bisa berbuat apa-apa langsung menurunkan pistolnya dan berniat memberikan intel pada Nick. Di saat bersamaan, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tinggi dari belakang Nick. Di saat itu, Roxanne langsung melepaskan diri dari Nick, sementara Mike menjadi target bos mafia karena memegang intel. Hingga akhirnya, bos mafia membuat Mike terkurung di dalam bagasi sebuah mobil. Ketika bos mafia akan mengambil intel yang terjatuh, tiba-tiba Nick datang dan langsung mengambilnya. Akan tetapi saat itu Roxanne yang juga sudah ada di sana segera mengejarnya. Bos mafia yang mobilnya rusak lantas mengejar Nick dengan menggunakan mobil yang dimana di dalam bagasi mobil tersebut ada Mike yang sedang terjebak. Mike saat itu berusaha keluar dari bagasi mobil, hingga akhirnya dia pun berhasil dan segera menyerang bos mafia tersebut. Tak butuh waktu lama, bos mafia berhasil dikalahkan oleh Mike sehingga ia sekarang akan fokus mengejar Nick. Terlihat saat itu Roxanne masih berusaha menghentikan mobil Nick dengan cara yang ia punya. Lalu saat itu terlihat Mike berhasil menyusul mereka. Mike berusaha menghentikan mobil Nick sementara Roxanne berada di belakang mereka. Namun di sebuah tikungan maut, Mike dibuat hilang kendali oleh Nick sehingga mobilnya masuk ke jurang. Melihat hal itu, Roxanne langsung berhenti. Saat itu dia merasa bersalah sekaligus kehilangan karena melihat mobil Mike yang hancur. Akan tetapi beberapa saat kemudian Mike muncul di sana dalam keadaan sehat walafiat. Meski Roxanne terlihat sangat bahagia, mereka tak punya waktu untuk itu sehingga mereka langsung melanjutkan pengejarannya. Sementara itu, Nick sudah sampai di dermaga pinggir danau untuk menunggu kapal bot dengan intel yang berhasil ia bawa kabur. Namun, yang tak dia sangka, mobil Roxanne sudah tiba di sana.
Tanpa ragu, Nick langsung menembaki mobil mereka. Roxanne lantas meminta Mike untuk melompat karena dia akan menabrak Nick. Akan tetapi, pintu Mike tidak dapat dibuka sehingga dirinya tidak bisa keluar dari mobil. Setelah serangan telak itu, Nick masih berusaha untuk kabur. Namun Roxanne langsung menodongkan pistolnya dan meminta Nick untuk menyerah. Dengan liciknya, Nick kembali berusaha membujuk Roxanne dengan mulut manisnya agar mau bergabung dan menjual intel bersamanya. Akan tetapi, Roxanne tidak mau tertipu lagi. Karena sudah tidak menemukan jalan keluar, Nick berniat menghabisi Roxanne. Akan tetapi, Roxanne berhasil menembak terlebih dahulu dan membuat Nick tewas. Akhirnya, Mike dan Roxanne berhasil menyelesaikan misi mendapatkan kembali intel yang telah dicuri. Ditambah lagi, The Union berhasil diselamatkan. Dan film pun selesai. Ya begitulah tadi alur cerita film The Union yang rilis tahun 2024. Film yang dibintangi Mark Wahlberg ini cukup biasa untuk formula film aksi bertemakan agen rahasia, tetapi tetap seru dan menghibur. Pacing yang pas, aksi yang keren membuat film ini bisa disajikan sebagai hiburan malam kalian yang santai. Dengan minimnya adegan percintaan dan adegan sadis, film bergenre aksi ini mungkin bisa kalian saksikan bersama keluarga. Ditambah lagi, banyak komedi yang disisipkan dalam adegan maupun dialog antar karakter dalam film tersebut. Cukup sekian alur cerita dan review singkat dari channel Mr. Mokyo. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye-bye.